Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Wahab Basaru. Oke teman-teman sekalian yang berada di Gorontalo tercinta ini, ada hal yang sebenarnya yang saya renungkan gitu ya. Jika seandainya Kota Gorontalo itu melaksanakan program urban farming atau pertanian kota, tentu saja ini bisa menanggulangi persoalan tentang pangan di Kota Gorontalo. Jadi harusnya memang sudah saatnya Kota Gorontalo melaksanakan program urban farming ini atau pertanian kota, karena ini tentu saja banyak sekali manfaatnya ya untuk warga khususnya. Jadi kalau kita lihat pasokan dari atau pasokan pangan dari di kota Gorontalo ini itu kebanyakan dari luar kota Gorontalo, dari luar provinsi maupun di dalam provinsi di kabupaten sekitar kota Gorontalo itu. Karena memang Gorontalo saat ini sudah kehilangan lahan-lahan pertanian ya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga di kota Gorontalo. Kalau dulu banyak lahan pertanian ya, namun seiring berkembangnya kota atau jumlah penduduk yang bertambah di kota Gorontalo, jadi mengakibatkan lahan-lahan pertanian di kota Gorontalo itu berganti dengan bangunan atau perumahan itu, sehingga wajar kini memang terjadi banyak kelangkaan pangan di kota Gorontalo atau hasil pertanian. Nah, kemudian mau tidak mau kota Gorontalo impor dari luar kota Gorontalo. Nah, padahal sebenarnya sudah ada solusinya untuk mengganti lahan-lahan pertanian di kota Gorontalo yang hilang. Jadi yaitu adalah konsep urban farming atau pertanian kota. Jadi konsep pertanian kota ini tentu saja ditopang oleh teknik cara menanam ya, dan juga menggunakan teknologi untuk efisiensi gitu. Jadi sebenarnya lahannya di mana ya? Lahannya adalah di bangunan-bangunan itu, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di halaman, di atas atap gedung gitu. Jadi tanaman itu bisa media tanam itu bisa dibuat ya dengan cara yang cukup unik dan kreatif gitu. Jadi media tanam seperti biasanya menggunakan pipa atau bambu itu bisa dilekatkan di dinding-dinding bangunan itu, atau di pagar-pagar rumah atau bangunan. Begitupun di atap bangunan gitu. Dan ini tentu saja membuat bangunan itu menjadi hijau atau kota itu menjadi hijau dan sejuk gitu. Jadi Anda bisa bayangkan jika seluruh penduduk yang ada di kota Gorontalo yang kisaran jumlahnya itu sudah 150 ribuan ya. Bayangkan jika penduduk seluruh kota Gorontalo mulai bercocok tanam dengan konsep urban farming. Jadi setiap rumah tangga itu mampu mengcover atau mencukupi kebutuhan pangan harian seperti rempah-rempah ya, atau rempah-rempah gitu, cabai, tomat, bawang, sayur gitu kan. Itu jadi itu bisa mengurangi pengeluaran dari kantong kita gitu. Dan ini sangat penting karena
kita sedang dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, dan saat ini juga sedang resesi global, dan ada juga efek dari perang dunia gitu. Makanya memang warga di Kota Gorontalo itu harus disupport, didorong untuk melakukan kerja-kerja kreatif untuk mencukupi kebutuhan hariannya, mencukupi kebutuhan pangan dengan cara menanam tanaman di rumah masing-masing atau di bangunan masing-masing gitu. Jadi banyak sekali ya manfaat urban farming ini atau pertanian kota, dan memang ini terlihat memang belum dilaksanakan ya oleh pemerintah kota. Harusnya didorong warga dan kemudian disupport gitu kan, sehingga perlahan-lahan warga mulai mengenal budaya tanam atau pertanian kota, sehingga bisa menghasilkan pangan secara mandiri di tengah-tengah bangunan-bangunan gedung dan perkampungan padat gitu. Sehingga kalau satu kampung itu setiap rumah, halaman, atap, dinding itu ditanami tanaman, tentu saja suasana akan lebih hijau, lebih sejuk, dan lebih damai dan lebih artistik terutama ya. Dan ini tentu saja bisa menjadi salah satu ikon ya di Indonesia, jika memang satu Kota Gorontalo ini memang secara berjamaah atau secara bersama-sama itu melaksanakan urban farming atau pertanian kota gitu. Nah, bayangkan orang datang ke Kota Gorontalo melihat hijaunya kota ini. Jadi ini adalah satu semangat modernisme kehidupan manusia yang memang tetap ingin dekat dengan alam gitu ya, dengan alam. Nah, memang ini tentu saja bagian dari membangun satu kedekatan dengan alam gitu. Karena ini juga akan berefek pada kesehatan masyarakat gitu. Jadi menjadi petani itu tentu saja bahagia ya. Jadi konstruksi atau cara berpikir pun secara, kemudian mentalitas sabar dan menghargai proses dan bersyukur, ini tentu saja hal yang positif bagi psikologi warga di perkotaan gitu ya. Itu. Jadi memang sudah saatnya pemerintah di Kota Gorontalo maupun di pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong dan membangun atau membuat sebuah program untuk masyarakat, yaitu adalah pertanian kota atau urban farming. Di negara-negara maju ya, itu sudah banyak melakukan program seperti ini gitu. Jadi ada kesadaran masyarakatnya di kota-kota besar atau di negara-negara maju untuk bercocok tanam di dalam kota gitu ya. Dan memang mereka suka ya dengan tanaman-tanaman mungkin lebih sehat gitu ya. Ya, ini bisa diterapkan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo. Kalau kita lihat di ibu kota Jakarta ya, semasa Anies menjabat sebagai gubernur, itu memang digalakan salah satunya program sistem pertanian kota. Jadi sebagian warga di Jakarta itu menanam beberapa sayuran dan juga buah-buahan seperti anggur gitu, tanaman-tanaman yang mahal harganya ya, dan itu juga bisa dijual kalau sudah banyak. Dan menghasilkan juga ekonomi harian untuk membeli kebutuhan tambahan harian lainnya. Jadi
ada semacam pendapatan harian dari warga jika seandainya yang ditanam itu telah masa panen. Nah, bayangkan kalau ditanamin banyak ya seluruh rumahnya ya, tentu saja hasilnya juga lumayan gitu. Jadi ini juga menjadi solusi ekonomi kreatif baru untuk warga Kota Gorontalo gitu. Jadi memang banyak sekali manfaat urban farming ini, konsep pertanian kota ini tinggal kita jalankan, dan tentu saja itu bisa di training gitu kan. Banyak tutorial, atau kita bisa, pemerintah kota bisa mensuplai materi atau menginjeksi lewat program-program pendidikan training. Jadi banyak cara untuk bagaimana konsep pertanian kota ini sukses, dan ini akan menjadi salah satu ikon para wisata yang ada di Indonesia seandainya satu kota itu melaksanakan pertanian kota, jadi kota hijau. Nah, ini adalah gagasan kehidupan postmodernisme gitu. Jadi dengan berkembangnya zaman, tapi manusia tidak kehilangan alam gitu, karena alam dan manusia tidak bisa dipisah. Jika terpisah maka satu akan pincang dan sakit gitu ya. Itu. Jadi teknologi itu hari ini sudah menyadari bahwa kemajuan teknologi itu harus terus melestarikan alam, karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan alam yang sehat. Itu justru teknologi itu lahir dengan cita-cita bagaimana menjaga kehidupan manusia dan lingkungan atau planet bumi agar lebih lebih stabil, lebih sehat untuk kehidupan ke depan yang lebih baik gitu. Jadi oke, itu dulu teman-teman. Jika Anda ingin menjadi petani atau bercocok tanam, Anda bisa memulainya mungkin besok pagi ya, secara swadaya aja dulu di rumah masing-masing. Dan kita juga berharap pemerintah Kota Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo segera membentuk forum atau program urban farming ini atau pertanian kota. Nah, ini banyak manfaatnya secara untuk pertanian, ekonomi harian, dan kesehatan, dan juga seni, dan juga pariwisata. Jadi eco city, eco smart city. Itu. Jadi kota dan lingkungan atau alam. Itu. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini agar tetap eksis, dan selamat malam dan terima kasih.